Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IRC Education. Nah, sekarang kita sedang bersama Bapak Martoyo MPDI. Nah, sebelumnya selamat siang Pak. Alhamdulillah siang. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, kita di sini akan membawakan atau mempelajari materi tentang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Bapak Martoyo MPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين الصلاة والسلام على أتمان الأكملان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Al-Hadis. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-9. Sebelum kita membahas tentang bulan puasa adalah bulan Al-Quran, sebaiknya seyogyanya kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu syarat agar ibadah kita, agar amal perbuatan yang baik kita itu menjadi amal kebaikan, hendaklah kita mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Manahu la yasihu 'amalun shalih illa binniyatis shalihah. Artinya, amal perbuatan yang baik itu harus dibarengi dengan dibarengi dengan niat yang baik. Kalau tidak dengan niat yang baik, maka amal tersebut tidak akan menjadi sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya turun Al-Quran, hudalinas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia, wabayyinati minal huda, dan menjelaskan tentang perkara yang hak dan perkara yang batil. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan menyebutkan bahwasanya yang dimaksud memberikan petunjuk kepada manusia adalah menjelaskan tentang akidah dan perincian-perincian ilmu syariat. Ilmu akidah di sini adalah seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Ghani Al-Albusi. Beliau mengatakan, Ma'rifatullahi 'alaika tuftarad bi annahu la jauharun wal arad. Bahwasanya mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, 'alaika tuftarad, wajib bagimu, bi annahu, sesungguhnya Allah, la jauharun, bukan benda, wal arad, dan bukan sifat benda. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan membayangkan, bukan dengan menjelaskan tentang bagaimana fisiknya, bukan. Karena Allah itu bukan benda, dan Allah itu bukan sifat benda. Begitu juga yang disampaikan oleh Kiai Haji Zainul Hasan, beliau pendiri Pondok Pesantren Ginggong. Beliau mengatakan bahwasanya wujudu rabbillahi awwalu sifah. Wujudu rabbillahi awwalu sifah bila zamanin wa makanin wa jihah
فإنه قد كان قبل الأزمنة وسائر الجهات ثم الأمكنة. Wujudillah, wujudnya Allah, Rabbi Allah, yaitu Rabbi, Tuhan saya, yaitu Allah. Wujudnya Allah bila zamanin wa makan. Jadi Allah itu ada tanpa dibarengi dengan masa dan tidak bertempat. Itulah adanya Tuhan kita. Sebagian orang yang tidak paham dengan ilmu agama mengatakan, itu sudah lumrah di masyarakat kita mengatakan bahwasanya Tuhan terserah yang di atas. Atau mungkin dengan ungkapan-ungkapan, na'udzubillah, jangan kita mengikutinya apa? Semua itu sudah berada pada tangannya Allah, na'udzubillah. Di awal tadi disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Busi, beliau mengatakan bi annahu la jawharun wala arad. Allah itu bukan benda, sedangkan tangan itu benda. Makanya Allah tidak boleh disifati dengan benda. Tidak boleh disifati dengan benda. Atau mungkin sifatnya benda. Sifatnya benda apa? Contoh kalau seandainya manusia, sifatnya benda itu apa? Contohnya bergerak, atau mungkin berdiri, lari, naik, turun. Allah itu tidak bisa. Bahkan dikatakan, Mbak Atifah itu katanya jalan itu tidak boleh. Katakan Allah itu naik turun, tidak boleh. Itulah akidah kita. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Fa'innahu qad kana qabla azminah. Sesungguhnya katanya Syekh Zainul Hasan, beliau mengatakan fa'innahu qad kana qabla azminah. Beliau mengatakan bahwasanya fa'innahu qad kana, sesungguhnya Allah itu ada qabla qad kan fa'innahu qad kana qabla fa'innahu qad kana qabla azminah. Dan sesungguhnya Allah itu ada sebelum adanya waktu. Jadi Allah itu sebelum adanya pagi, siang, sore, Allah sudah ada. Bahkan Allah sebelum adanya waktu, Allah sudah ada. Wasairil jihadi sumal amkinah. Kemudian sebelum adanya tempat, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya arasy, sebelum adanya surga, neraka, Allah sudah ada. Itulah akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Kanallahu wala makan, Kanallahu wala makan, Kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Allah itu ada sebelum adanya sesuatu. Hal itu juga ditafsirkan, disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan, Kanallahu wala makan, wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Bahwasanya kan Allah ada, wala makan, sebelum adanya tempat. Wa huwal an, dan sekarang setelah Allah menciptakan tempat, ala ma alaihi kan, tetap pada semula, tidak bertempat. Nah, perkataan Sayyidina Ali ini adalah membantah orang-orang yang sering mengatakan terserah yang di atas, terserah yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu berada di dalam hatinya manusia. Itu membantah sebenarnya. Allahu wala makan wa huwal ana ma alaihi kan. Itu yang pertama, masalah akidah. Bahkan di antara perkara yang membatalkan puasa adalah murtad. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Nah, perkara ahkamul murtad atau perkara yang membatalkan Islam itu diantaranya adalah akidah. Yang pertama. Yang kedua, tentang perincian ilmu-ilmu syariat. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang akan dikerjakan. Seperti sekarang kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan, puasa wajib. Nah, seyogyanya kita wajib dulu mempelajari apa itu syarat sahnya. Kemudian bagaimana tata caranya puasa yang benar. Tidak hanya sebatas puasa itu menahan, tidak makan, tidak minum. Kalau tidak makan, tidak minum, kambing pun bisa. Bagaimana caranya? Diikat, dijauhkan dari makanan, dijauhkan dari minuman, pasti akan makan. Apa
Apakah manusia seperti itu? Tidak. Pasti tidak. Terus bagaimana? Manusia itu yang paling penting adalah menahan hawa nafsu. Di antara perkara yang membatalkan puasa adalah tidur selama 1 hari full, dari subuh sampai maghrib dia tidur. Dan di antara juga yang membatalkan puasa adalah orang tersebut gila. Meskipun cuma sebentar, kalau seandainya gila, dia membatalkan puasa. Atau memasukkan sesuatu dari 9 lubang. Memasukkan. Terus pertanyaannya, kalau seandainya memasukkan tangan di hidung, atau mungkin batasan lubang itu seperti apa? Gini, setahu saya dalam pembelajaran saya, atau mungkin saya dulu ketika masih mondok, dikatakan yang bagian dalam ketika dilihat dari luar tidak kelihatan. Kita kembali lagi, unzila fihil Quran, bahwasanya di dalam bulan suci ini, kenapa dikatakan bulan suci? Sepahaman saya adalah karena di dalam bulan tersebut turunlah Al-Quran, unzila fihil Quran, dan Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun silam sampai sekarang itu masih murni, bahkan Allah sendiri yang menjaganya masih utuh. Diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang di awal dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Bahkan disunahkan ketika proses turunnya itu Nabi disuruh membaca. Beliau mengatakan saya tidak bisa baca. Kemudian sampai malaikat Jibril itu membaca 3 kali. Di sebagian kitab dijelaskan bahwasanya sunnah ketika membaca surat Al-Alaq itu sampai 3 kali. Bagaimana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Syukran. Nah, baiklah teman-teman, kita kan tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak. Berarti kita tuh harus hati-hati dalam berpuasa. Apalagi membatalkan puasa itu tuh kayak sesuatu hal yang sangat mudah ya Pak. Ya, betul. Apalagi dengan kita yang ya namanya manusia ya, tidak luput dari dosa, tapi ya setidaknya kita harus menjaga. Apalagi yang pertama tadi yang sangat mudah dilakukan manusia itu adalah dengan riba. Tuh teman-teman, kalau misalkan riba. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi kumpul-kumpul tuh jangan ngomongin orang. Lebih baik memperbanyak amal kayak ngaji ya Pak. Ya, betul. Tuh. Baiklah, mungkin cukup sekian kultum hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kultum ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.